Puji Tuhan, bertemu kembali dalam Sapaan Harian GKJ Manahan, Kamis 5 September 2024. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak kekasih Tuhan Yesus Kristus, salam sukacita, sehat, dan sejahtera. Saat ini kita akan menghayati kebenaran firman Tuhan, dan mari kita mengawalinya dengan doa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa, oleh karena kasih karunia-Mu yang melimpah. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang melindungi, dan Tuhan yang menjagai dalam istirahat kami. Tuhan yang memulihkan saat tubuh kami lemban dan lelah. Tuhan yang mengiring dalam setiap aktivitas kami. Saat ini adalah kesempatan bagi kami untuk menghayati kebenaran firman-Mu. Kami siap untuk menghayatinya. Memberkatilah kiranya Tuhan atas kehidupan kami. Juga kami berdoa kiranya Tuhan yang memberkati bangsa dan negara kami. Mulai dari para pemimpin bangsa kami, mulai dari tataran yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, supaya kami semua, seluruh pemangku kepentingan yang ada di Indonesia, dapat bergandengan tangan bersinergi untuk mewujudkan negara yang adil, makmur, dan sejahtera. Kami berdoa untuk gereja yang Tuhan percaya untuk melanjutkan karya keselamatan, untuk memelihara karya keselamatan-Mu, ya Tuhan Yesus, untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah, agar semua dunia, seluruh pemangku kepentingan yang ada di dunia ini, mengenal dan merasakan kasih Tuhan yang hangat bagi kami dunia. Tolonglah kami, gereja-Mu, pribadi lepas pribadi, mulai dari anak-anak sampai dengan yang lanjut usia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak kekasih Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita hayati dalam kesempatan ini adalah kitab Roma. Roma pasalnya yang kedua, ayatnya yang kelima. Roma pasalnya yang kedua, ayatnya yang kelima. Demikian firman Tuhan. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Sekali lagi, firman Tuhan, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Nah, berdasarkan firman Tuhan ini kita akan membahas topik menambah berat hukuman. Menambah berat hukuman. Inilah topik kita. Ada banyak pelajaran yang kita peroleh melalui proses pengadilan yang ditayangkan secara langsung dalam televisi maupun dalam kanal-kanal YouTube belakangan ini. Dalam berbagai kasus hukum, kita kemudian mengikutinya dan ada banyak pelajaran di situ. Tentang orang yang ditersangkakan oleh hukum, orang yang dihakimi, karena yang bersangkutan itu melakukan tindak kejahatan. Kemudian di dalam proses pengadilan itu
ada hal-hal, termasuk di dalamnya adalah kesaksian yang meringankan hukuman, tetapi pada saat yang sama ada kesaksian yang memberatkan hukuman bagi tersangka. Kemudian ada putusan hukum yang terpidana kemudian dipidanakan dan dia menjalani hukuman. Dalam menjalani hukuman ada hal-hal yang kemudian memberatkan si terpidana dan ada hal-hal yang meringankan si terpidana. Hal-hal yang meringankan, misalnya perilaku yang bersangkutan, itu bisa mengakibatkan diringankannya hukuman yang bersangkutan. Ia mendapatkan pengurangan masa hukuman. Sebaliknya ada yang melakukan tindakan yang tidak benar, yang jahat di mata hukum, maka si terpidana kemudian dihukum menjadi semakin berat. Dan Alkitab hari ini, kitab Roma pasalnya yang 2 ayatnya yang kelima membicarakan tentang sesuatu hal yang menambah berat hukuman. Tentu yang dibicarakan di sini adalah hukuman Allah. Bukan hukum ekonomi, bukan hukum perdagangan, tapi ini adalah berbicara tentang hukuman Allah. Kita tahu, kita semua manusia adalah berdosa dan dihukum oleh Allah. Kita patut bersyukur oleh karena karya Tuhan Yesus Kristus. Karenanya kita mendapatkan keselamatan dan itu adalah anugerah Allah. Tetapi pada saat yang sama sebenarnya ketika Tuhan sudah menganugerahkan keselamatan kepada kita, Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk menanggapi karya keselamatan itu. Ada yang menanggapinya dengan cara melakukan kejahatan-kejahatan yang jauh lebih besar. Dan kejahatan-kejahatan yang jauh lebih besar yang dilakukan ini menunjukkan bahwa kesempatan untuk bertobat itu disia-siakan. Dan karena kesempatan untuk dia bertobat ini disia-siakan, maka hukuman Allah bagi yang bersangkutan ini menjadi semakin berat. Jadi bagaimana dengan kehidupan kita? Berkaitan dengan hukuman Allah, Tuhan sudah menganugerahkan keselamatan kepada kita. Hukuman kita ditanggung oleh Tuhan Yesus. Pada saat yang sama kita dituntut untuk kita mempercayai, meyakini anugerah Tuhan dan bukan menyia-nyiakannya. Menyia-nyiakan dengan tindakan-tindakan kita, dengan kejahatan-kejahatan kita, kejahatan dalam pikir kita, dalam tutur kita, dan juga dalam perilaku. Kiranya Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, kita tidak akan menambah berat hukuman Allah bagi kita. Tuhan memberkati. Amin.